Nah, yang 30%-an sisanya ini yang bandel, itu yang susah diobati, harus pakai 3 macam obat. Halo Sobat Sehat, apa kabar? Semoga selalu baik dan semangat ya. Kali ini spesial di HiDoc, saya Dr. Agung dari anak ya. Kita akan berbincang tentang epilepsi ya. Ini epilepsi penyakit yang sangat sudah terkenal lah di masyarakat ya. Kita akan berbicara tentang itu, kemudian juga kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di InaHealth. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Saya bacakan pertanyaan pertama adalah tentang bagaimana epilepsi bisa terjadi. Ya, ini ada pertanyaan bagus ya. Kemudian apa penyebabnya? Ya. Jadi begini, epilepsi itu kan adanya serangan pada saraf pusat di sini. Kemudian yang terjadi listriknya berlebihan atau abnormal. Jadi yang terkena di sini. Nah, kemudian secara mendadak itu yang terjadi ya. Kenapa bisa terjadi begitu? Penyebabnya banyak sekali. Bisa karena masalah dari genetiknya ya, itu kurang lebih sekitar 20% lah. Kemudian masalah struktur. Jadi misalnya seperti anak jatuh ya, kemudian ada perdarahan. Bekas dari perdarahan itu bisa menimbulkan epilepsi. Demikian juga kelainan pada saat lahir. Bayi lahir dengan kelainan pada struktur di otaknya, itu juga bisa menimbulkan epilepsi. Bayi lahir tidak menangis, itu juga bisa menimbulkan epilepsi. Ini kurang lebih 5-10%. Yang terbanyak adalah yang penyebabnya tidak diketahui, atau yang disebut idiopatik ya, itu 50% kasus. Nah, kalau keturunan sebenarnya tidak banyak ya kasusnya, hanya 2-8% itu kasusnya memang herediter atau memang ada jalur di keluarga. Tapi sebagian besar memang tidak ketahuannya bawaan sudah lahir juga memang sudah punya penyakit epilepsi tersebut. Ya, oke, itu pertanyaan nomor pertama. Ya, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ini juga bagus ya. Yang saya bacakan, Hai dok, apakah epilepsi itu penyakit kambuhan dan apakah obatnya, apakah bisa sembuh dengan total? Nah, ini juga sering ditanyakan oleh orang tua pasien ya. Jadi penyakit epilepsi itu jelas kambuh, serangannya akan berulang. Kira-kira 60% lebih kemungkinan akan berulang, sehingga memang harus diobati karena serangannya akan berulang. Itu yang menyebabkan kita harus memberikan obat secara rutin dan pemberian obatnya sampai minimal 2 tahun bebas kejang. Jadi cukup lama pengobatannya ya, untuk menyembuhkan itu. Nah, kalaupun sudah sembuh dan sudah stop obat, itu persentase untuk terjadi kambuh juga tinggi, 15-30%. Jadi tetap harus dimonitor meskipun sudah lepas obat. Nah, dari semua kasus epilepsi itu yang diobati kurang lebih 90%. 10% sebenarnya nggak perlu obat karena dia termasuk yang ringan. Jadi misalnya seperti kalau kita lihat pada bayi yang gerakan tangannya sedikit-sedikit begini waktu tidur ya. Kemudian EEG-nya juga bagus, ya, itu nggak perlu diobati. Jadi 5 bulan, 6 bulan udah sembuh sendiri. Kasus yang bayi umur seminggu, kemudian dia serangan kejang, EEG-nya juga normal, itu juga nggak perlu diobati karena itu biasanya akan hilang sendiri pada saat umur 8 bulan sampai 13 bulan. Dan ada beberapa yang nggak perlu diobati, termasuk serangan kejang yang mungkin 1 tahun sekali, itu juga nggak perlu diobati. Nah, yang harus diobati itu sekitar 50%, itu hanya dengan 1 macam obat saja akan berhenti kejangnya, terkontrol. Nah, sisanya itu perlu 2 macam obat, itu kurang lebih 15%. Nah, yang 30%-an sisanya ini yang bandel, itu yang susah diobati, harus pakai 3 macam obat, pakai yang obat generasi baru, harus pakai terapi bedah, harus dengan diet segala macam. Nah, macam-macam itu 30%. Ya, itu yang memang susah dikontrol dan bahkan bisa minum obat selama hidup ya, seterusnya harus
konsumsi obatnya. Jadi itu variasi obatnya, tergantung jenis epilepsi dan kelainan yang menyertai, ya, kelainan di otaknya yang menyertai apa. Ya. Jadi variasi sekali. Ya, itu jawaban nomor 2 ya. Ya, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini juga nggak kalah bagusnya dari pertanyaan pertama kedua. Ya. Saya bacakan pertanyaannya. Hei dok, apakah epilepsi itu suatu penyakit keturunan? Kemudian dia bertanya juga ini, temennya ada bapaknya juga positif epilepsi, anaknya juga epilepsi. Apakah ini kebetulan? Ya, ini juga stigma yang ada di masyarakat ya. Stigma ini sudah berkembang dari dulu dan sampai sekarang masih muncul terus ya. Tapi kita berusaha untuk menjelaskan ya, sebenarnya bahwa epilepsi bukan penyakit keturunan. Epilepsi bukan penyakit yang diturunkan dari bapak ibunya. Bapak ibunya epilepsi, contohnya, bisa semua anaknya tidak epilepsi, atau bapak ibunya tidak ada epilepsi, keluarganya nggak ada epilepsi, nenek kakeknya nggak ada epilepsi, tapi anaknya epilepsi. Jadi tidak berhubungan dengan keturunan. Tadi di depan saya sampaikan bahwa genetiknya sekitar 20-30%. Genetik bukan berarti keturunan, ya. Berbeda ya. Yang herediter atau yang keturunan itu kurang lebih 2-8%. Jadi kecil sekali. Ya, ada memang, tapi nggak terlalu banyak, hanya 2-8% ya. Jadi sebagian besar tidak keturunan. Jadi kalau misalnya ada penderita epilepsi menikah dengan penderita epilepsi, ya enggak apa-apa, enggak ada masalah, karena itu bukan mesti diturunkan ke anaknya. Ya, jadi itu jawaban yang ketiga ya. Tadi sudah kita jawab beberapa pertanyaannya, sudah nggak bingung lagi, jadi sudah lebih paham ya. Tadi kita sudah menjawab beberapa yang menjadi stigma di masyarakat. Oke, dan terima kasih atas semua pertanyaannya. Semoga sudah tidak kepo lagi tentang epilepsi, sudah lebih paham. Dan nanti kalau ada yang masih bingung bisa tanya lagi di InaHealth. Ya, saya Dr. Agung pamit, sampai jumpa di kesempatannya lain. Bye.